Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Islam kami hormati, mahasiswa dan mahasiswi dan seluruh hadirin. Alhamdulillah, pada hari ketiga bulan Ramadan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh, dilanjutkan dengan kajian kuliah subuh hingga syuruk insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah hingga akhir Ramadan, karena istiqomah itu yang paling susah. Saya lihat jamaah di hari pertama dengan di hari kedua serta di hari ketiga sudah mulai surut. Nah, udah kelihatan kemajuannya. Softnya sudah mulai maju. Ini memang istiqomah susah. Kemarin ada jamaah bertanya, Ustadz, apa amalan yang paling afdol di bulan Ramadan? Dikira salat tahajud, dikira baca Al-Quran, dikira berzikir. Tidak, yang paling afdal, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kontinu. Amalan yang kontinu apa saja? Sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah adalah yang langgeng, yang terus menerus istiqomah. Masa 1 bulan aja nggak bisa istiqomah, bagaimana 1 tahun, bagaimana 2 tahun? Mahasiswa yang dulunya santri baru itu rajin, tapi udah santri lama udah nggak rajin lagi, baru udah jadi ustadz. Nah ini nggak istiqomah namanya. Semakin tinggi derajatnya, semakin turun semangatnya. Itu nggak benar. Mestinya semakin tinggi derajatnya, semakin semangat. Begitu juga semakin Ramadan semakin maju, kita harus semakin semangat, bukan semakin mundur. Maka bapak-bapak dan ibu sekalian yang kemarin hadir, sekarang nggak hadir, panggilin itu. Kenapa nggak hadir? Padahal dulu di awal pada hadir. Insya Allah ada udzur, insya Allah ada udzur. Tapi harus kita jaga istiqomah satu dengan yang lainnya. Kita harus saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Salah satunya dengan majelis taklim saling membantu. Dengan kajian taklim ini kita membantu supaya kuat sampai syuruk. Dulu saya berpendapat bahwa sudahlah kajian itu 5 menit 10 menit aja, yang lainnya nanti digunakan untuk baca Al-Quran. Setelah dipraktekkan 10 menit, 15 menit bersama, 15 menit bersama Al-Quran, 15 menit bersama ayat-ayat takwa umpamanya, 15 menit benar, sisanya biar ngaji. Yang terjadi bukan ngaji, tidur atau ngobrol. Nah, berarti memang kita perlu kerjasama. Kerjasama itu dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, di antaranya dengan adanya majelis taklim. Insya Allah sampai syuruk. Kita bantu ya, kita bersama-sama membantu. Kalian membantu saya membantu kalian mempertahankan supaya tidak ngantuk sampai syuruk. Ini masalahnya itu kalau sudah makan itu penyakitnya itu ngantuk. Maka supaya nggak ngantuk ke al-Islam, insya Allah nggak ngantuk. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita jelaskan kemarin, kita akan menyelesaikan buku Banyak Jalan Menuju Surga. Ini salah satu kurikulum semester 3, semester 2 dan semester 4. Nanti di UTS dan UAS insya Allah.
tinggal sebutkan 30 jalan menuju surga dengan dalilnya. Itu aja sudah satu soal, tapi isinya 30 beserta dalilnya. Nah, yang harus begitu. Oleh karena itu mulai sekarang dicicil ya, kita memperhatikan pelajaran ini. Ini hari ketiga, padahal kita baru masuk jalan yang pertama, yaitu beriman dan beramal soleh. Ada yang kedua, jalan takwa yang kedua adalah jalan menuju surga yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semua jalan yang disebut ini pasti ada dalil dan nasnya secara tegas. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 45, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang muttaqin berada di dalam surga dan dekat dengan mata air yang mengalir. Begitu juga dalam surat Ali Imran 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Ini contoh saja. Kalau disebut seluruh ayat Al-Quran, buku ini nggak cukup. Contoh saja. Kemudian surat Ali Imran 133 ini surat andalan orang yang berpuasa, surat andalan ustadz-ustadz yang ceramah pada bulan Ramadan. Jadi keluarnya pada bulan Ramadan aja. Kalau sudah selesai bulan Ramadan, ayat ini jarang dibaca. Ya, surat Ali Imran 133 hingga 137. Mohon ini termasuk ayat-ayat yang mestinya dihafal ya, oleh para hadirin, oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kita tidak minta Bapak dan Ibu menghafal Al-Quran 30 juz kayak mahasiswa, tapi cuma minta hafal surat Ali Imran 133 sampai 137, sehingga nanti kalau suruh jadi imam baca itu, kalau suruh jadi imam mendadak baca itu, disuruh kultum mendadak pakai ayat itu, disuruh khutbah mendadak pakai itu, disuruh menikah mendadak pakai itu. Jadi, itu namanya surat andalan ya, harus begitu. Jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian selama bulan Ramadan itu khatam 5 kali, tapi ditanya apa yang nyantol, nggak ada Ustaz. Jangan sampai seperti itu. Mendingan khatam sekali, tetapi ada ayat-ayat yang nyantol, ayat-ayat yang membekas sampai akhir hayat. Makanya nggak apa-apa. Ada yang mengatakan Ustadz ngulang-ngulang itu aja, ya nggak apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau bicara diulang 3 kali. Ya, itu di zaman sahabat. Bahkan ada ayat-ayat tertentu yang dihafal para sahabat. Bahkan ada ayat-ayat tertentu yang menjadi andalan para sahabat. Kita juga harus begitu ya. Ada ayat-ayat yang menjadi favorit kita. Aduh, rahimakumullah. Ini ada apa ya? Ada angin ya. Ya, mungkin saya harus bicara. Kalau bicara dia berhenti. Baik, sambil jalan. Pelajaran dari ayat di atas. Pertama, takwa secara bahasa itu adalah menahan diri. Maaf, puasa secara bahasa menahan diri. Takwa secara bahasa adalah menjaga diri. Beda ya. Yang satu menahan diri, yang satu menjaga diri. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa, yaitu menahan diri. Menahan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. La'alla kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang bertakwa, maknanya secara bahasa adalah menjaga diri. Apa hubungannya puasa dengan takwa? Ini kan pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab. Apa hubungannya puasa dengan takwa? Orang yang selalu menahan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala,
berarti dia telah menjaga dirinya dari api neraka. Jadi menahan itu sebenarnya menjaga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Bapak dan Ibu sekalian, ku itu artinya dari ittaqu. Maka yaki. Ya seandainya ini lagi di ya cabut ya. Kalau dicabut nggak bisa ya. Dulu nggak ada ini juga jalan kan. Udah berhenti kan? Kalau saya berhenti, dia berhenti. Baik, saya lanjutkan. Jadi para rahimakumullah, hubungan antara puasa dengan takwa adalah kalau puasa itu menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah, itu menyebabkan kita terjaga dari api neraka. Dalil bahwa takwa itu adalah menahan diri ada surat At-Tahrim ayat 6. Ayat 6 ayat 9 ya. Oh anfusakum wa ahlikum naro. Tolong dicabut aja ya. Semuanya dicabutin aja. Baik, berarti ada kendor. Kita teruskan. Ya, insya Allah aman. Ya. Insya Allah ada hubungannya antara puasa dengan takwa. Kita akan membahas sedikit tentang pengertian takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Tolong dihafal untuk mahasiswa. Takwa menurut Imam Ali bin Abi Thalib adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal istidad liyaumir rahil. Ya. Al-khawfu minal jalil artinya takut kepada Allah yang maha agung, jalil. Wal amalu bitanzil artinya mengamalkan dengan apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Berarti membaca Al-Quran. Takwa itu banyak membaca Al-Quran, mempelajari tafsir. Nah, di sini ada Ustadz Khalid, insya Allah ahli tafsir ya, sedang menyelesaikan S3 doktor bidang tafsir. Nah, insya Allah kalau saya nggak bisa, beliau yang akan mengisi ya. Saya belajar tafsir dari beliau. Jadi wal amalu bitanzil mengamalkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanzil. Setelah itu apa? Isi Al-Qur'an itu adalah al-qanaatu bil qalil. Jadi bukti orang mengamalkan Al-Qur'an adalah qanaah bil qalil. Ini yang pengertian yang ketiga, inilah yang sering lupa. Masyarakat lupa dengan pengertian takwa yang ketiga ini. Apa bukti Anda khatam Al-Quran 5 kali selama bulan Ramadan? Buktikan kalau Anda khatam. Buktinya adalah qanaatu bil qalil. Ya. Qanaah itu artinya apa ya? Qanaah itu artinya ridho atau merasa cukup walaupun hanya diberi sedikit di dalam hidup ini. Kalau versi mahasiswa qanaah walaupun lauknya cuma ya nasi goreng sama kerupuk. Ya, tadi sahurnya apa? Daging. Masya Allah. Wal qanaatu bil lahmi. Qanaah dengan daging. Itu pas bulan Ramadan saja. Ya, makanya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini Ramadan Karim. Banyak orang dermawan. Ya, memberikan buka dan sahur luar biasa, daging ayam, ikan, daging ayam, ikan.
sampai 1 bulan saja. Habis bulan Ramadan, no, maafi. Nggak ada. Ya, makanya yang ada ini disyukurin. Kita mensyukuri bulan Ramadan, harus seneng ketika bulan Ramadan datang. Persis dulu mahasiswa di Al-Azhar juga begitu, selama setahun merana. Tapi ketika bulan Ramadan, Masya Allah, nanya Maidatur Rahman. Tahu Maidatur Rahman? Hidangan Allah yang Maha Rahman, di mana-mana gratis, ya, di mana buka bersama, di mana ada pembagian makanan yang enak-enak, pembagian sembako, pembagian uang, bukan hanya di Al-Islam, di setiap masjid di seluruh Kairo. Coba kalau nggak percaya, nanti mahasiswa dari sini langsung ke Mesir, insya Allah dapat uang banyak. Ambil uang 50 pound dari sini, nanti pindah sini, pindah sini, pindah, jadi kaya mendadak pas bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan bokek lagi. Makanya Ramadan Karim, wah, itu disenangi mahasiswa, ya, mahasiswa Al-Azhar maksud saya. Begitu juga mahasiswa Al-Islam seneng banget kalau datang bulan Ramadan, sampai-sampai kemudian membuat hiasan lampu-lampu, itu tanda seneng karena makanannya enak. Ya nggak apa-apa, ini harus kita syukurin, tapi hati-hati ya. Setelah ini harus al-qanaatu bil qalil. Jangan ribut soal makanan. Ya, kalau begini, ada yang nggak dapat makanan, kabur. Kenapa keluar? Karena sering nggak dapat makanan, jatahnya diambil temennya. Nah, ini masalah. Takwa itu kalau ada lauk, ya sudah dibagi 2 sama temennya, bukan punya temennya diembat. Ya. Makanya menuju takwa itu ada sistem. Takwa itu ada sistemnya, harus pakai piring sendiri-sendiri, lauknya ditaruh di setiap piring. Alhamdulillah, akhirnya sekarang semuanya dapat, semuanya sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah iya, jadi takwa itu harus dikondisikan. Seperti kita sekarang ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid sampai suruk, dikondisikan. Mahasiswa yang biasanya senderan sambil tidur, suruh agar bertakwa, pakai kursi taruh depan biar kalau ngantuk kelihatan. Akhirnya mahasiswa sekarang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena benar-benar memperhatikan pelajaran. Nah ini jadi bertakwa itu perlu didorong oleh lingkungan, oleh sistem. Itu makanya disebutkan di dalam Athar Utsman bin Affan, innallaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Quran. Catat, sesungguhnya Allah, innallaha la yaza'u, lamnya pendek, la yaza'u, sesungguhnya Allah itu menahan, ya, memandu, mengatur, membuat sistem itu dengan sultan, dengan kekuatan, ya, itu lebih bisa mengatur orang, mengarahkan orang kepada ketakwaan daripada kalau menggunakan Al-Quran. Dengan sultan itu bisa mencapai target-target takwa yang tidak bisa dicapai dengan Al-Quran. Maksudnya gimana Ustadz? Masuk Al-Quran nggak bisa membuat orang bertakwa. Maksudnya bahwa kekuatan sistem kekuasaan itu bisa mendorong seseorang supaya dekat dengan Al-Quran. Adapun kalau sekedar membaca Al-Quran sendiri-sendiri, sholat terserah mau sholat mau nggak sholat, ya terserah mau membaca Al-Quran nggak membaca Al-Quran, itu manusia cenderung mengikuti hawa nafsu. Makanya itulah kemudian Utsman bin Affan berkuasa menjadi khalifah yang ketiga, mengarahkan masyarakat supaya menertibkan Al-Quran. Contoh saja ya, Al-Quran ini sampai kepada kita karena sultan. Kalau nggak ada sultan, Al-Quran nggak nyampe. Kalau nggak ada kekuatan politik, Al-Quran nggak nyampe ke kita. Pertama kali siapa sultan yang bisa menjaga Al-Quran? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengumpulkan Al-Quran, ya, yang tadinya tertulis berantakan di mana-mana, ya, kemudian supaya tertib sistematis dikumpulkan jadi satu. Ini kan sebenarnya kan
Pelajaran sangat bagus tuh para mahasiswa dan para penuntut ilmu, bahwa ternyata ilmu-ilmu yang berantakan yang ditulis di buku ini, ditulis di buku ini, ditulis di catatan ini, itu enggak sistematis. Maka sejak dulu saya menganjurkan kalau membuat catatan itu buat satu peng gitu. Ya ini ada tafsir, ada fikih, ada usul fikih. Jadi satu, sehingga kalau tergesa-gesa bawa aja buku itu. Kan di situ sudah ada file-filenya. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwa ilmu kita itu mungkin banyak. Bapak, Ibu, ya, para hadirin, saudara-saudara sekalian, itu pasti mendengar ceramah dari fulan, dari Ustadz fulan, di Al-Islam, di masjid di luar, dari YouTube, di tempat-tempat yang lain. Tapi mana? Berantakan. Filenya di mana ini dalam otak kita? Lah supaya tertib, kita keluarkan file-file, kita print dari otak kita, dibentuk dalam satu buku. Itu sunnahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi menulis itu adalah merapikan file yang ada di dalam otak kita. Mungkin ilmu kalian banyak banget, tapi ketika mengeluarkan lupa di mana, kapan. Tapi kalau kalian tulis dalam sebuah buku atau dalam sebuah file, apalagi diurutkan, akhirnya menjadi sebuah narasi yang sistematis. Orang menyebutnya dengan buku. Karena otak ini terlalu berat bebannya untuk menghafal ribuan informasi, termasuk informasi sampah lewat WA itu. Makanya harus di di screening, ya, dipilih yang penting-penting mana, yang nggak penting dibuang. Itu menarik. Nah, ketika kalian mengeluarkan ilmu dari kepala ke buku, itu dari proses pengeluaran itu akan muncul ide-ide baru. Mudahnya kalau di komputer, di laptop ada tulisan, itu bisa kena virus, bisa dicuri orang, bisa rusak. Makanya di print itulah, ya, nanti insya Allah ada backupnya. Oleh karena itu kita minta data-data yang ada di komputer print semuanya, karena banyak di lembaga-lembaga itu printnya, komputernya rusak, akhirnya hilang semua file-file yang di dalam, kan sayang. Ada dua cara. Pertama di print berbentuk kertas, yang kedua masukkan Google Drive, ya, yaitu menyimpan file-file di udara. Nah, itu perlu itu. Sekarang udah zaman canggih, ya, bisa menyimpan file-file di udara. Kapan saja kita mengambil bisa, lewat Google Drive atau lewat website. Ya, itu sebenarnya adalah untuk menyimpan seluruh file-file, seluruh data-data yang pernah kita miliki. Jadi takwa bisa ke sana, para hadirin rahimakumullah. Jadi Abu Bakar Siddiq mengumpulkan Al-Qur'an. Yang kedua, Utsman bin Affan. Saya tadi bicara Utsman bin Affan, ya, tentang kekuasaan, pengaruh kekuasaan terhadap ketakwaan. Utsman bin Affan itu pada zaman beliau, umat Islam telah merambah ke seluruh negeri, membuka negeri-negeri yang tadinya kafir menjadi Islam. Salah satunya adalah Azerbaijan, ya, dekat dengan Rusia, atau salah satu negara jajahan Uni Soviet zaman dahulu. Di situ para sahabat berselisih pendapat tentang Al-Qur'an, ya, tentang bacaan Al-Qur'an. Ada membaca dengan bacaan tertentu, yang lainnya dengan bacaan yang lainnya pada satu ayat. Mereka tengkar, bahkan hampir perang. Masing-masing menghunus pedang. Enggak benar kamu itu, katanya kamu telah memanipulasi Al-Qur'an. Enggak, kamu yang manipulasi Al-Qur'an. Akhirnya mereka tengkar, hampir bunuh-bunuhan. Makanya salah satu sahabat langsung lari ke Madinah dari Azerbaijan dan menemui Utsman bin Affan. Wahai Utsman bin Affan, adrik hadil ummah, ya, segera tangani umat ini, kalau enggak terjadi perpecahan yang sulit untuk dipadamkan. Maka kemudian Utsman bin Affan mengumpulkan para sahabat, musyawar gimana ini, terjadi perpecahan gara-gara Al-Qur'an yang waktu itu dikumpulkan oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian dari situ Utsman bin Affan mempunyai ijtihad bahwa Al-Qur'an yang sifatnya nasional harus ada SNI, standar nasional, SNM, standar nasional Madinah Munawwarah. Halo. Ya.
hari ini aja ya, kemarin nggak kayak gitu ya. Hari ini ada apa kira-kira ya? Ada mahasiswa yang kabur nggak ya? Disambung dengan ini mic ya. Baik, seandainya nanti menyambungkan mic ini mengganggu, bisa pakai mic biasa ya, langsung ke saya, tidak langsung ke situ. Nah ini mahasiswa harus pelajari ya. Ya baik, saya teruskan sampai mana tadi? Sampai mana? Utsman bin Affan mengeluarkan Al-Quran standar Madinah yang kemudian pada periode Utsman bin Affan, Al-Mushaf Al-Utsmani sampai sekarang. Dan sekarang pun di Indonesia ada namanya Lajnah Tashihih Al-Quran. Ustaz Khalid bisa bergabung ya, itu ketuanya teman saya ya, dokter dari Al-Azhar ya. Orangnya kayak saya ini tapi bukan saya persis, sering ketemu ya. Ketua Lajnatus Tashihih Al-Quran. Semua Al-Quran yang dicetak di Indonesia wajib dikirim ke Baitul Quran yang ada di Taman Mini Indonesia. Itu ada namanya Baitul Quran. Itu yang mengatur seluruh seluruh terbitan Al-Quran di Indonesia. Harus ada tanda tangan, harus ditashih terlebih dahulu supaya sesuai dengan standar. Kalau nggak diatur, orang akan suka mereka mencetak, ada yang salah, ada yang kurang. Tidak boleh ya. Ini Al-Quran tidak main-main, harus ada standarnya. Maka Utsman bin Affan mengatakan seluruh Al-Quran yang tidak sesuai dengan standar Mushaf Madinah dibakar. Nah, berarti boleh bakar Al-Quran ya. Kemudian ada jamaah yang bertanya, Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran yang sudah rusak? Ini penting ya untuk para pesantren-pesantren tahfidzul Quran ya. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran yang rusak ya. Sikapnya ada dua menurut para ulama. Pertama, diperbaiki. Kalau bisa diperbaiki, dilaminating, kemudian dirapikan lagi. Mana ada halaman-halaman yang kurang, dimasukkan lagi. Itu paling pertama ya, direnovasi Al-Quran supaya bagus lagi. Kalau itu nggak bisa, saking banyaknya kerusakan, kena banjir, kebakar. Kalau kebakar sebagian kan nggak bisa. Kalau nggak bisa, maka ada dua kemungkinan. Pertama, dibakar ya. nggak boleh disobek. Kalau disobek itu sangat susah kita menghilangkan huruf-huruf Al-Quran itu ya, sebaiknya dibakar ya. Kemarin dalam sebuah musabaqah ya, dalam musabaqah hifdzul Quran dan hadis tingkat nasional ya, beberapa saat yang lalu itu ada salah satu juri yang satu kamar dengan saya, karena di situ ada kata-kata Abdul Aziz ya, musabaqah Quran Sultan bin Abdul Aziz ya, Sultan bin Abdul Aziz, yaitu nama amir di Mekah yang sudah meninggal dunia yang mewakafkan hartanya untuk pembiayaan musabaqatul Quran. Itu adalah Abdul Aziz ya, hamba Allah yang aziz. Dia sangat hati sekali. Ini itu foto dan nama ditaruh di mana-mana, termasuk ditaruh di makanan musabaqah Quran dan Sunnah Sultan Abdul Aziz. Namanya Ibadur Rahman, namanya Sultan Ibadur Rahman. Jadi ada kata-kata, ada Asmaul Husna sampai taruh di makanan. Bagaimana? Makanan itu ada di dapur, dibuang-buang. Makanya kertas yang dibuang itu diambil lagi, dicoret oleh beliau. Dicoret ya, dicoret. Abdul Aziznya itu dicoret. Ternyata menurut para ulama, dicoret itu salah satu cara yang terakhir. Yang paling pertama kalau bisa dibakar supaya lenyap semuanya. Bakarnya pun harus jelas. Yang kedua, dipendam, ditanam di dalam tanah ya. Itu cara-cara yang disebut oleh para ulama ya,
Ya, disobek boleh, dicoret boleh, tapi itu masih meninggalkan beberapa huruf Al-Quran atau Asmaul Husna. Jadi dibolehkan mulai dari Utsman bin Affan untuk membakar Al-Quran, walaupun Al-Quran sudah ada, bagus dibakar untuk menghindari fitnah. Karena kalau Al-Qurannya macam-macam, terjadi fitnah, terjadi perpecahan. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan fitnah harus ditutup. Namanya saddud dzara'i dalam ilmu usul fikihnya. Ya, saddud dzara'i, menutup jalan-jalan menuju fitnah dan perpecahan. Nah itu takwa. Orang kalau mau bertakwa harus ada sistem yang mengaturnya. Kalau nggak ada sistem, nggak ada kekuatan, nggak ada kekuasaan, orang bertakwa susah. Kenapa orang Indonesia susah bertakwa? Karena sistemnya nggak mendukung. Itu makanya mahasiswa pun bisa bertakwa kalau diatur dengan aturan-aturan pesantren. Maka alhamdulillah para mahasiswa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang muttaqin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Itu ya, wal amal bitanzil, baru al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil. Lah salah satu isi daripada Al-Qur'an itu, intinya Bapak dan Ibu sekalian yang baca Al-Qur'an, inti Al-Qur'an itu apa? Wal qanaatu bil qalil. Itu inti Al-Qur'an. Qanaah dengan yang sedikit, bersyukur kepada Allah. Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 12, walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah. Sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu hikmahnya apa? Bersyukur kepada Allah. Ini inti. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Makanya inti daripada hidup ini bersyukur. Gimana Ustaz inti hidup bersyukur? Lihatlah, kita ini bersyukur itu bagaimana? Allah tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah. Karena syirik kepada Allah itu bentuk ketidaksyukuran seorang hamba kepada Tuhannya. Yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Karena uququl walidain itu bentuk ketidaksyukuran seseorang kepada manusia, kepada orang tuanya. Kalau dua ini dilanggar, berarti orang itu telah masuk neraka. Itu syirik dan durhaka kepada orang tua. Dua-duanya punya benang merah, yaitu tidak bersyukur. Yang satu tidak bersyukur kepada Allah, yang kedua tidak bersyukur kepada manusia, terutama kepada orang tua. Nah, berarti inti daripada Al-Quran adalah bersyukur. Maka disebutkan dalam satu hadis bahwa syukur itu setengah, sabar itu setengah. Itu aja hidup itu. Kalau nggak bersyukur, ya bersabar. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asobat usarra syakara fakana khairun lahu, wa in asobat udarra sabara fakana khairul lah, walaysa dzalika illa li mu'min. Ya, perlu terjemahkan nggak perlu terjemahkan ya? Ya gitulah pokoknya ya. Nanti mahasiswa catat. Ya, nanti keluar dalam ujian. Ya. Ada rahimakumullah. Ya, mahasiswa harus tahu semuanya. Dicatat semuanya. Jadi mahasiswa yang baik itu mencatat seluruh apa yang disampaikan oleh ustadznya. Dulu kita begitu di Madinah itu. Di Madinah itu kurikulumnya apa Ustadz? Apa yang ujiannya apa saja materinya? Kata syekhnya, ujiannya yang keluar dari mulut saya. Kata syekhnya. Ya saya ngikutin aja. Ujian di Al-Islam apa yang keluar dari mulut saya. Makanya di sana nyatet dari awal sampai akhir. Nggak ada buku. Alhamdulillah kita punya buku kurikulum di sini ya. Tinggal nyari bukunya, dibaca di internet juga ada. Nanti dibagi-bagi insya Allah bagi yang mau membacanya. Ya. Nah, lebih enak zaman sekarang daripada zaman kita dahulu. Kemudian yang keempat, takwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah apa? Wal istidad liyaumir rakhil. Jadi kalau orang itu takut kepada Allah, dia akan mengamalkan Al-Quran. Inti daripada Al-Quran adalah bersyukur atau qanaah bil qalil. Orang bisa qanaah bil qalil karena dia merasa akan mati. Dia persiapan untuk mati. Biasanya kalau orang nggak bersyukur, nggak bisa bersyukur, nggak bisa qanaah karena lupa mati. Yakin deh kalau orang tuh merasa mau mati, dia akan qanaah dengan apa adanya.
Makanya perbanyak mengingat mati, itu Al-Quran. Coba buka juz amma, itu isinya kan alam kubur, kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, al-qari'ah mal qari'ah, semuanya. Yauma la tamliku nafsun li nafs wal amru kullu lillah, semuanya kan. Nah, itu pada dari awal sampai akhir, dari wan nazi'ati gharqa, kemudian dari abasa wa tawalla, dari amma yatasaalun sampai idza samsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat, sampai surat An-Nas isinya adalah bil yaumil akhir, mengingatkan hari akhir. Berarti yang disebutkan oleh Imam Abi Thalib ini sangat relevan dan sangat cocok, ya. Wal al-khaufu minal jalil wal amul bitanzil wal qanaatu bil qalil wal istidad li yaumir rahil. Adapun di dalam Al-Qur'an dan surat An-Nisa ayat 131, walaqad wasaina alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Surat An-Nisa 113. Baik, itu masalah ketakwaan. Ini saya ringkes, ya, untuk buah dari ketakwaan saya lewatin karena terlalu banyak dan terlalu panjang. Kita masuk ke jalan ketiga karena kita hari ketiga ini, ya. Berarti jalan ketiga apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surah Al-Fatah ayat 17, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawalla yu'adzibhu adzaban alima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam surga. Di dalam hadis Bukhari, ya, disebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu? Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nah, ini kata-kata yang sangat menarik, ya. Setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Barang siapa yang kepadaku masuk surga, dan siapa yang membangkang aku berarti ya enggan, artinya masuk neraka. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Al-Ahzab 36 ini banyak membicarakan Al-Quran, ya. Al-Ahzab 36. Memang pada hadirin rahimakumullah, selain kita baca Al-Quran khatam 5 kali selama Ramadan, tolong ditambah menghafal ayat-ayat atau nomor ayat, nomor ayat ya, nomor surat dan nomor ayat. Nah, tolong ini mahasiswa, mungkin nanti dibuat kurikulum, semua mahasiswa yang lulus dari Al-Islam harus hafal urutan surat dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jika ditanya surat Al-Ahzab surat keberapa, langsung dijawab surat ke-33. Surat Asy-Syura surat keberapa, langsung dijawab surat ke-42. Ya, surat Yasin surat keberapa, dijawab surat yang ke-36. Surat Al-Furqan keberapa, ke-25 dan seterusnya. Kalau perlu nanti dilombakan dapat hadiah insyaallah. Ini saya usulkan sama panitia, ya, ada lomba menghafal urutan surat-surat. Yang kedua, lomba menghafal nomor ayat. Nah, wah, itu yang canggih, itu belum ada. Mudah-mudahan Al-Islam ke depan tolong disiapkan para ustadzah, para ustadz, ya, itu nanti ada kurikulum, ya, menghafal ayat, nomor ayat-ayat Quran. Ini penting ini, ya. Belum banyak pesantren-pesantren tahfidz yang mempraktekkan hafalan nomor ayat. Nah, kalau bisa Al-Islam punya kelebihan seperti itu, ini saya usulkan. Setiap ada kajian mesti ada usul. Kasihan yang mempraktekkan, ya. Tapi nggak apa-apa, bagus, ya. Kemarin usulannya diberi lampu, langsung diberikan lampu. Nah, sekarang kemarin juga kalau nggak salah usulan apa kemarin, masalah bahasa kemarin, doa mau tidur. Nah, udah dipraktekkan, sudah diuji semuanya. Jadi mahasiswa ini udah lulus, kalau mau tidur mesti berdoa. Doanya yang panjang, Pak, bukan doa yang
bismika Allahumma ahya wa amut, enggak, doa yang panjang. Coba dihafal, coba dicek. Ini siapa yang depan Farhan ini. Doa mau tidur, dicek bener enggak? Allahumma inni aslamtu, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nilainya 85. Karena terbalik-balik nggak apa-apa daripada nggak hafal. Ya, ini beliau ini salah satu peserta lomba hadis, maka saya tunjuk. Ya, yang insya Allah tahun depan lagi dia mau ikut lagi. Hafal hadis Umdatul Ahkam yang jumlahnya 400 sekian hadis. Nanti sekarang belum hafal dia. Maka kemarin nggak menang karena belum hafal. Nggak apa-apa, yang penting ikut dulu. Maka yang lain bagi yang mau ikut tahun depan siapkan sekarang 3 orang lah ya, karena kemarin kekurangan peserta. Mana pesertanya? Bahkan panitia syekhnya mengatakan tambahin, cari yang bisa hafal. Belum ketemu, satu hari suruh nyari yang hafal Umdatul Ahkam. Ya makanya disiapkan minimal di sini ada 3 orang. Nanti kalau ada kurang-kurang saya siap Al-Islam ngirim 5 orang, 10 orang, karena nggak ada pesertanya. Banyak yang tidak mampu menghafal Umdatul Ahkam, hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim yang terkait dengan hukum, ya. Termasuk doa mau tidur. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan. Saya kira itu pada rahimakumullah. Tadi usulannya apa tadi? Usulan saya tadi apa? Ujian membuat kurikulum ya yang nanti bisa diujikan, yaitu menghafal nomor-nomor ayat, dimulai dari ayat-ayat masyhur dulu. Tolong nanti panitia mungkin bagian tahfidz mulai mendata mana ayat-ayat yang masyhur. Contohnya wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara, surat Zumar. Nah, itu contohnya tadi wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu, surat Ali Imran. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa husna ulaika rafiqa, surat An-Nisa 69 contohnya. Ya beberapa surat. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', itu harus hafal. Loh, ayat tertentu. Ya umpama ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, surat An-Nisa ayat 34. Ya kayak gitu tuh harus ngelotok ya. Tolong ya, ini buat kurikulumnya sehingga nanti mahasiswa Al-Islam salah satu kelebihannya hafal ayat-ayat Al-Qur'an. Belum tentu syekh-syekh itu hafal loh. Bener. Syekh itu kalau syekh-syekh yang ulama-ulama itu kalau Al-Qur'an oke lah. Beliau hafal bener. Tapi kalau ayat berapa belum tentu, karena belum terbiasa di sana. Ya, di Timur Tengah itu nggak terbiasa menyebut ayat-ayat Quran. Bagi mereka nggak penting, tapi bagi kita orang Indonesia penting, karena kita nggak hafal bunyinya, kan gitu. Zaman dulu, bener nih, zaman dulu waktu saya kecil itu banyak ustadz-ustadz itu masya Allah ya mentraining kita, mengarahkan kita. Cuma dengan nomor-nomor doang, buka nomor ayat 15 surat 45 ayat 15, surat 46 ayat 15. Apa itu? Itu tentang wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Itu tentang doa umur 40 tahun ke atas, 46 15. Nanti tentang permisalan pohon-pohon, seperti misalan kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah seperti pohon-pohon yang rindang yang kuat, surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24 sampai 27. Jadi cuma hafal nomor-nomornya, suruh baca nggak bisa. Alah, itu kan parah itu. Kalau bisa dua-duanya, hafal ayatnya dan hafal surat dan nomornya, itu lebih afdol. Ada suatu pesantren yang saya pernah ikut di dalamnya. Itu ada salah seorang mahasiswa itu hafal ayat, nomor ayat dari awal sampai akhir.
hafal nomornya. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan ada mahasiswa yang hafal ayat Quran dari awal sampai akhir. Hadirin rahimakumullah. Ya. Itu adalah ketaatan. Terakhir sebelum saya tutup dan buka tanya jawab, saya sampaikan kisah. Ini kisah ini menarik walaupun bulan puasa nggak apa-apa, karena menggambarkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu? Kisah Fatimah binti Qais. Siapa mahasiswa? Fatimah binti Qais. Nulisnya harus besar-besar ya, Fatimah binti Qais. Ditulis yang besar-besar ya, supaya hafal. Karena Fatimah itu banyak banget. Termasuk ada yang namanya Fatimah binti Ahmad Zain, ada itu. Nah, supaya membedakan, ini Fatimah binti Qais, Fatimah binti Qais, Fatimah binti Qais. Ini sahabat, sahabiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang wanita yang cantik, muda, ya, kembang desa, masya Allah. Kebetulan, qadarullah, biasanya cantik-cantik ini kan bermasalah. Dicerai suaminya, nyerainya pun dari jauh. Kalau sekarang pakai WA. Kalau dulu nggak ada WA, menyuruh temennya. Jadi seorang sahabat menyuruh temennya, temanku datang ke rumah istriku, bilang bahwa kamu sudah saya cerai 3 kali. Ya Allah ya Rabbi, akhirnya cerailah Fatimah binti Qais karena dia cantik. Setelah dia cerai, banyak laki-laki yang melamar, ngantri itu. Ya, ngantri, di antaranya siapa? Muawiyah sama Abu Jaham, ini yang paling terkenal. Ya, 2 orang ini datang melamar Fatimah binti Qais. Kemudian beliau Fatimah berkonsultasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, banyak yang melamar saya. Yang paling terkenal adalah Muawiyah dan Abu Jaham. Bagaimana pandangan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini penting ya ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, para akhwat. Kalau dilamar orang itu jangan langsung diterima, tapi konsultasi dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak ada, gimana baca hadis-hadis, konsultasi kepada para ulama, para tokoh, bener nggak yang lamar saya ini ya, termasuk Fatimah binti Qais. Rasulullah menjawab begini, wahai Fatimah, mohon maaf ya, ini bahasa kita aja ya, mohon maaf katanya, bukannya saya nggak suka sama orang itu, tapi kan saya perlu jujur. Jadi para hadirin rahimakumullah, para ulama menjelaskan boleh menyebut kekurangan seseorang untuk keperluan, seperti menjawab konsultasi ya. Saya sering itu ditanya, Ustadz, pendapat antum tentang fulan bagaimana, tentang fulan bagaimana. Ini juga gitu, pendapat antum tentang fulan dan fulan bagaimana. Rasulullah menjawab, adapun Muawiyah jangan diterima. Loh kenapa? Maaf ya, dia itu orang lagi bokek, nggak punya uang kayak mahasiswa. Itu kemarin siapa di sini ada yang salah satu alumni, saya tawarin kamu nikah aja lah. Ustaz, belum punya uang. Kayak gitu, belum punya uang. Saya bilang, insya Allah kalau kamu nikah, uang kamu akan banyak dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saya itu sudah menyusun buku berjudul Nikah Itu Kaya, tapi baru judulnya aja. Udah 5 tahun 6 tahun tuh nggak ditulis-tulis, nikah itu kaya. Dalilnya apa? Dalilnya surat An-Nur ayat, nah ini ayatnya, surat An-Nur ayat 34, 32 sampai 34. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yuhnihimullahu min fadlih. Jika mereka miskin, maka Allah akan mengkayakan orang itu. Nah, maka Muawiyah karena dia miskin mau nikah dengan Fatimah itu. Cuma sayangnya ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan diterima. Beliau mengatakan jangan diterima Muawiyah. Kenapa? Karena dia belum punya uang. Maksudnya Fatimah ini karakternya harus ada uang itu suaminya. Jadi menikah itu perlu mengetahui karakter. Yang kedua, adapun Abu Jaham jangan terima juga. Kenapa? Karena dia suka mukul.
suka mukul. Kalau kamu nikah dengan dia, kamu babak belur. Belum sampai seminggu sudah masuk rumah sakit. Ada yang kayak gitu. Kemarin saya dikirim foto, nggak tahu dari Al-Islam atau enggak. Ini Ustaz, ini ada akhwat yang babak belur, kan dipukulin oleh suaminya, sini berdarah matanya. Naudzubillah min dzalik. Kasihan itu. Makanya jadi suami jangan suka mukul ya, masih suami Islam. Ya, jangan suka mukul istri. Babak belur. Wahai Fatimah, jangan terima ini karena kamu akan babak belur. Boleh ya Rasulullah. Terus saya nikah dengan siapa? Kalau nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Kan begitu perempuan tuh. Kalau ini nggak boleh sama siapa Rasulullah? Sabar. Akhirnya Rasulullah memberikan jalan keluar. Mau nggak dengan Usama? Mau nggak dengan Usama? Usama siapa? Usama bin Zaid bin Harisah. Usama. Dia tahu berarti Usama itu bukan level dia. Banyak perempuan kayak gitu dilamar. Ya. Wah, enggak lah Ustaz, bukan level saya katanya. La ilaha illallah. Mungkin ya kita nggak tahu sama itu, mungkin nggak sengganteng yang dia bayangkan. Memang Usama itu menurut sejarah itu bapaknya Zaid bin Harisah. Kan dulu kan budaknya Khadijah yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, kemudian diangkat jadi anak. Menyebabkan turunnya surat Al-Ahzab itu. Ya, Ustaz Khalid nanti itu bisa dibahas itu sejarah surat Al-Ahzab itu. Usama Zaid bin Harisah akhirnya menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau punya anak namanya Usama bin Zaid. Ini bapaknya dicintai Rasulullah, anaknya dicintai oleh Rasulullah SAW. Cuma yang menarik adalah bapaknya putih ganteng, anaknya hitam. Bisa-bisa. Nah, itu dalam fikih nanti dibahas itu. Dalam hadis Umdatul Ahkam juga ada itu. Ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya putih." Ya, suaminya bilang datang, "Ya Rasulullah, saya putih. Istri saya putih. Saya mancung, istri saya mancung. Tapi anak saya pesek hitam." Gimana ini? Mungkin dia berzina enggak katanya. Ini biasa, mungkin itu dari pamanmu, dari mbahmu, kakekmu, ya dari saudaramu yang lain. Begitulah, darah dan nasab itu tidak harus ke bapak dan ibunya, ke pamannya, ke kakeknya, ke neneknya, ke buyutnya, bisa aja. Nah, itu dibahas dalam fikih nanti. Begitu juga Usama. Makanya ketika mereka tidur bersama, ya, kemudian selimutnya nggak cukup, kelihatan kakinya itu, yang satu kakinya putih, yang satu kakinya hitam. Tapi yang ahli kiyafah atau ahli kiyafah, ahli mengetahui nasab, yang mengetahui nasab, dilihat ternyata kakinya sama, kaki, jari-jarinya, jempolannya itu sama. Nah, itu cara menciri orang itu, lihat kakinya. Oh, ini kakinya besar, kakinya panjang, ini kukunya panjang, nggak pernah dipotong. Itu udah, itu bisa dicirikan orang, fulan itu kakinya begini. Lah, ketika kakinya kok sama, maka orang itu bilang, ini kalau nggak bapak dan anak, kakak dan adik. Kemudian dibuka, ternyata bapak dan anak, yang satu Zaid, yang satu Usama. Intinya bahwa sahabat pun manusia, kepengen seperti manusia yang lain. Kalau dia cantik, kepengen yang ganteng. Kalau dia kaya, kepengen yang kaya. Kalau dia mancung, kepengen yang mancung. Itu kan manusiawi, tidak dilarang. Tetapi karena ini perintah Rasul, ya Rasulullah, ada nggak pilihan lain? Tidak ada. Langsung begitu. Ya gimana ya? Tolonglah carikan yang lain begitu. Rasulullah, udah ini aja lah, udah. Ini saran dari saya, ini aja. Akhirnya apa? Sami'na wa ata'na. Gitu. Ya, ada berat-berat dikit, sami'na wa ata'na. Ya. Akhirnya apa? Menikah. Setelah seminggu berumah tangga, datanglah Fatimah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, bagaimana Usama? Wah, masya Allah, laki-laki top chair, tip top. Ya, jadi masya Allah, ternyata maksud saya dia bahagia. Saya bahagia dengan Usama, ya kan? Makanya taat sama
Rasulnya, kalau bahasa gitu. Makanya taat sama Rasul walaupun kelihatannya tidak enak secara lahir, ya, secara kasat mata, tetapi kalau ngikutin perintah Allah dan Rasulnya ternyata berkah. Burika fi Usama, ya, burikali fi Usama. Ya, dia mengatakan bahwa dengan Usama ini nikah saya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat taat kepada Allah dan Rasulnya, manfaat dunia dan manfaat akhirat, dan di akhirat kedua-duanya dimasukkan dalam surga. Amin ya robbal alamin. Sampai situ dulu, mudah-mudahan bermanfaat, ya, sampai jalan ketiga. Insya Allah akan kita lanjutkan besok jalan keempat. Ada pertanyaan jamaah? Kalau ada pertanyaan silahkan, ya, kalau nggak ada kita tutup karena sudah waktu syuruk, bahkan lebih 5 menit atau 10 menit, nggak apa-apa, bonus insya Allah, ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ntar ini silakan Ustaz Khalid. Oh ya, hukum tes antigen, swab antigen ada di Puri Sehat itu. Nah, itu harganya cuma 110. Ada yang 250, ada, ya. Hukumnya bagaimana? Makanya dibukanya dia malam, siang nggak buka. Siang juga buka sih, ya. Tapi mau buka. Nah, ternyata ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Silahkan nanti dibaca bahwa tes, jadi bunyinya gini, tes berarti suntikan vaksin. Pertama suntikan vaksin yang disuntik lewat tangan atau kaki atau anggota tubuh yang lain tidak membatalkan puasa, karena suntikan itu tidak masuk kategori makan. Dan ini dikuatkan dengan fatwa ulama-ulama Mesir yang mengatakan segala bentuk suntikan tidak membatalkan puasa karena tidak masuk kategori makan. Kan ini dilarang itu makan lewat mulut, ya. Ini ulama Mesir, ya. Contohnya kata suntikan vaksin, vaksin suntikan apa namanya itu infus, ya. Infus itu kan zat intisari makanan dimasukkan ke dalam tubuh, kok membatalkan puasa? Dijawab bahwa yang membatalkan puasa itu kalau kita menikmatin makanan itu. Makanya kalau kita disuruh milih, kamu saya belikan, ya, nasi goreng atau nasi goreng saya blender saya suntikkan ke kamu, milih mana dia? Milih makan nasi goreng lah. Ngapain nasi goreng disuntikkan? Kamu milih minum jus atau jusnya dimasukkan suntikan disuntikkan, mesti milih minum jus karena agar ada kenikmatan. Ada syahwat. Syahwat itu ada dua, syahwat perut sama syahwat farji. Lah syahwat perut itu nikmatnya kalau melalui mulut. Wah, enak, masya Allah. Itu lah disuntik, oh enak, nggak ada. Makanya yang batalkan puasa itu kalau melalui mulut, segala bentuk suntikan termasuk infus menurut ulama-ulama Mesir. Nah, ulama Saudi, sebagian ulama Saudi mengatakan kalau suntikan infus membatalkan puasa karena itu makna daripada masukkan makanan. Tapi ini pendapat lemah, lebih kuat pendapat ulama Mesir dan dikuatkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu tidak masuk kategori makan dan minum, itu suntikan, ya. Kemudian kalau vaksin yang dimasukkan ke dalam mulut tentunya akan membatalkan puasa. Menurut mazhab Syafi'i, semua lubang, ya, kalau dimasukin sesuatu itu membatalkan puasa. Menurut mazhab Syafi'i, maka yang membatalkan puasa menurut mata Nabi Suja adalah apa yang masuk di dalam rongga sampai perut dan apa yang masuk ke kepala lewat telinga sama hidung, ya. Itu mazhab Syafi'i. Adapun mengecek kesehatan melalui hidung dan mulut dalam fatwa itu tidak membatalkan puasa, kan cuma ngecek. Memang vaksinnya apa namanya tadi, swabnya itu dimasukkan ke perut kan enggak, coba keluarkan kayak ngelitik-ngelitik itu, ya. Anda bisa pakai cotton pad itu, cuma nggak nyampe 1 detik udah selesai, negatif umumnya atau positif.
berarti enggak membatalkan puasa karena seperti Anda gosok gigi, seperti kita main-main kayak gini ini, ngupil ini kan, ini juga antigen ini. Batalkan puasa enggak kan? Ada gini-gini enggak membatalkan puasa. Berarti intinya antigen, swab antigen yang tidak masukkan barang kecuali untuk ngecek kesehatan tidak membatalkan puasa, kecuali kalau sampai ke rongga, sampai ke perut ditarik lagi, ya itu membatalkan puasa. Zaman dulu kan ahli fikih memberikan permisalan bagaimana hukumnya kalau seseorang memasukkan barang lewat benang. Jadi benang ditaruh barang kacang atau apa, masukkan, tarik lagi, batal kata ulama. Ya udah masuk, ditarik lagi. Ini kan enggak cuma sampai hidung, ya itu insya Allah tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun begitu sebaiknya cari waktu malam. Seperti bekam itu para ulama khilaf, sebaiknya waktu malam. Seperti donor darah, walaupun tidak membatalkan puasa itu sebaiknya dilakukan malam. Jadi hal-hal yang masih subhat, masih meragukan atau ada pendapat lain yang mengharamkan, maka sebaiknya dilakukan pada waktu malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup lagi yang kedua kali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.